Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya Benny. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ini ya, menambahkan sebuah tabel lagi di dalam database. Oke, sebelumnya kita sudah pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang proses input data, kemudian pencarian data, menampilkan data, hapus data, edit data, yang terakhir edit data ya. Nah, sekarang saya pengen membawa teman-teman ke tutorial yang lebih lanjut. Satu ini aja, ini adalah tutorial terakhir ya, untuk kita memahami relasi tabel dan relasi data-data di dalam tabel ya. Karena saya kira untuk pengaksesan dua tabel atau lebih itu sangat bermanfaat, sangat diperlukan untuk para pemula gitu ya, dalam mempelajari MySQL yang diterapkan di PHP deh khususnya. Oke, maka saya pengen di sini membawa teman-teman gimana sih menampilkan data dari dua tabel, kemudian menghapus data yang saling berelasi antara pada sebuah tabel, menghapus data pada sebuah tabel yang ada relasinya di tabel sebelahnya. Nah, kayak gitu. Kira-kira gimana? Oke, langsung aja. Nah, ceritanya gini. Sebelum ke sana coba kita ini ya, tambahkan dulu data ya. Kita ke form PHP, coba tambahkan data lagi. Misalnya di sini user 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 berapa ya? User 1, user at user at mail.com, passwordnya 1234. Oke, simpan. Oke, tambah lagi user lagi ya, user 2, kemudian user at user mail, kemudian 1234. Kita kira-kira bikin 5 buah ya. Nah, ini sudah ada 3 berarti user 3. Oh, kok saya nggak ini ya, nggak edit yang tadinya, aduh. Oke, satu lagi user 4. Oke, user 4 ya, 123 1 2 3 4, simpan. Oke, seharusnya kalau kita ke read PHP nanti ada muncul 5 data ya. Coba saya rubah dulu ya, ini data yang salah nih, sekaligus untuk memastikan bahwa fungsi editnya berhasil. Edit 2. Oke, kita save. Seharusnya muncul yang seperti ini, data berhasil diedit. Oke, datanya sudah diedit ya. Oke, sip. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah tabel. Ceritanya si user yang terdaftar di sini dia merupakan mahasiswi yang terdaftar dalam sebuah perguruan tinggi ya. Nah, kita pengen menambahkan data satu lagi, yaitu tentang nilai-nilai mereka. Nah, misalkan nanti ada mata kuliah apa tuh? Ada mata kuliah ada mata kuliah apa sih? Ada nama mata kuliah yang sekarang dia ikuti. Janganlah. Oh ya, ada nama mata kuliah yang dia ikuti, kemudian misalnya ada 5 mata kuliah ya. Mata kuliah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti kita akan coba hitung nilai IP-nya. IP-nya kira-kira berapa? Nanti kita simpan tuh IP-nya di dalam tabel database maksudnya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bikin tabelnya dulu ya. Kita bikin tabelnya, jangan ngoding dulu. Nah, kita bikin tabelnya dulu. Kita ke DB buku tamu. Tapi kalau ini susah ya. Kalau mahasiswa susah. Jangan mahasiswa, kita bikin yang lain aja. Gimana kalau daftar pembelian ya, pembelian TB, pembelian. Jadi tamu itu membeli barang. Nah, membeli barang di website kita. Nah, benar TB pembelian aja ya. TB pembelian. Kalau nilai itu susah ya.
tabel pembelian kira-kira yang diperlukan apa? Satu, ID pembelian, yang kedua ID user ya, ID user yang membeli, tiga, nama barang, empat, harga barang, lima, total, enam, diskon, tujuh total yang dibayar ya. Oke, 7 mungkin, kira-kira 7. Kalau dia kurang atau lebih nanti kita akan sesuaikan. Klik go. Oke, kemudian teman-teman ID pembelian, kemudian apa tadi, ID buku tamu aja ya, kita sesuaikan ID buku tamu. Kemudian di sini barang, nama barang yang dibeli, harga barang. Kemudian di sini jumlah barang. Kemudian di sini kalau ada diskon. Kemudian di sini ada total. Nah, total. Tipe datanya ini integer pasti 100 sesuaikan aja ya dengan yang di tabel buku tamu tadi. Kemudian barang itu varchar kasih aja 30 juga. Harga itu varchar aja ya, nggak usah integer, nggak usah apa, kasih aja 30 juga. Jumlah juga kasih 30, nggak masalah kok. Kemudian jangan 30, kedikitan ya, 100 saja deh. Diskonnya itu varchar juga, kamu kasih aja 100. Kemudian ini totalnya varchar juga, kasih aja 100. Oke. Untuk ID pembelian kita jadikan auto increment, kemudian jadikan juga primary key ya. Oke, jadi ID pembelian itu jadi primary key dan auto increment. Kita simpan. Nah, baru kita bisa bikin codingnya. Oke teman-teman, ini database-nya sudah berhasil kita bikin. Sekarang coba kita ke Visual Studio Code. Apa yang pengen kita lakukan? Ya, pertama-tama tentu kita harus bikin form ya, form untuk memasukkan apa? Data pembelian. Oke. Klik kanan new file, kemudian di sini form pembelian .php. Nah, kemudian kita coba buka ini ya, daripada kita ngetik kebanyakan ngetik, kita buka form PHP aja. Ctrl A Ctrl C, close, paste. Di sini paste. Aduh, belum ya. Ctrl A Ctrl C, kemudian di sini paste. Kemudian kita save dulu. Di sini formulir pembelian kita sesuaikan ya. Kemudian di sini proses pembelian. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan. Pertama tadi apa? Tamu ya, atau penggunanya. Kita kan harus tahu siapa yang membelinya, siapa yang membeli gitu kan. Nggak mungkin kalau daftar pembelian, nggak mungkin kita yang belanja, kan kita yang punya sistemnya gitu ya. Kemudian nama barangnya, terus apa lagi? Nama barang, harga barangnya berapa. Setelah itu ada apa lagi? Nah, harga barang, jumlah, diskon, total. Oke. Jumlah barang, kemudian di sini ada diskon, total bayar gitu ya. Oke, kita sesuaikan dulu ya. Nah, di sini untuk tamu ini name-nya username, kalau nama barang itu sesuaikan dengan database ya, nama barang. Kemudian untuk harga itu harga, kemudian jumlah sesuaikan aja. Oke, copy paste gitu ya. Save. Kemudian kita coba buka dulu deh, buka form pembelian .php, enter. Nah, seperti ini. Coba kita rapikan dulu ya. Oke. Harga barang. Oke, sip. Diskon gak usah ya.
Kita lihat dulu rapi. Oh belum, diskon tuh, diskon kelebihan. Oke, sip. Simpannya cukup gitu aja deh. Oke, kemudian kita akan, nah ini kalau kita ketikin semua data ini, semua data, saya buka dulu ya, localhost read php. Kalau kita ketikin semua username ini di form ini susah kan. Nah, daripada kita ketikin, mending kita jadikan otomatis aja di bagian sininya. Nah, jadi kita ubah dulu input ini menjadi sebagai berikut. Jadi ini ya, oke, select ya, kita pakai select box. Select name sama dengan apa? Name-nya apa? Name sama dengan ID buku tamu. Nah, jadi kita bukan menggunakan username ya, tapi menggunakan ID buku tamu. Kemudian option. Nah, untuk optionnya ini ada banyak nih codingnya. Option, bukan, select ya, select. Oke, select. Ini belum muncul apa-apa ya, belum muncul apa-apa. Oke, belum muncul apa-apa. Kita harus menampilkan data-data tamu yang ada di sini. Caranya gimana? Waduh, caranya kita buka dulu tampil PHP, read ya, read PHP. Kemudian, nah di sini kita copy yang ini, copy aja deh, taruh di bagian sini. Kurang rapi ya, aduh, biarin deh. PHP, di sini juga PH tutup, paste. Oke, save dulu, kemudian ke sini lagi, tampil semua data ya, tampil semua data. Kita copy filenya ya, copy ini dan kita sesuaikan. Copy dan kita sesuaikan, caranya gimana? Oh, hapus ini. Oke, hapus. Nah, kita kopinya bukan di sini ya, salah. Kopinya di sini. Setelah ini, nah setelah ini. Oke, setelah ini teman-teman paste. Kemudian di sini baru ada option value-nya pakai ID buku tamu ya. ID buku tamu. Apa tadi, petik seperti ini, $data ID buku tamu titik petik. Susah banget ya, titik petik, salah petik titik. Nah, ini kita tampilkan bukan ID buku tamu, tapi di sini adalah username. Gitu ya. Oke. Kemudian titik petik, baru di sini slash option. Nah, oke. Saya rapikan dulu ya, teman-teman. Saya rapikan dulu deh supaya teman-teman enak lihatnya. Oke. Save dulu ya. Kita save. Oke, kita save. Kira-kira muncul gak? Nah, muncul semua tamu yang sudah tersimpan di database. Nah, gitu caranya ya. Oke, supaya gampang, kira-kira bisa nggak kalau gini? Nah, salah ya. Berarti selectnya ini emang harus di sini. Select seperti ini, kemudian supaya gampang dilihat gitu ya. Oke, gimana ya? Oke. Gini aja ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihatnya dengan baik. Nih, kita di sini menampilkan username. Yang tampil di sini adalah username, tapi nilai yang kita ambil adalah
ID buku tamunya ya, karena kita harus menggunakan primary key untuk mengedit atau menginput data itu. Jadi bukan pakai username apalagi pakai email, jangan ya. Oke, teman-teman kalau ngetiknya di sini harus lihat benar-benar ya, petik tanda titik, petik dua, petik tunggal tuh harus benar-benar. Karena kalau nggak ini, kalau nggak bener ya nanti takutnya nggak jalan codingnya. Oke, ini nggak rata, bisa kita ratakan dengan menambahkan atribut size di sini. Caranya kira-kira di sini size-nya berapa ya? 30 coba. Oh, salah. Size apa ya? Call ya. Calls bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Berarti kita pakai width. Bisa nggak? Mudah-mudahan bisa. Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa masih ada cara lain. Style. Width. width terus 50 px. Style width coba kalau 500. Oh, 50, sorry, 500 panjang banget ya. Oke, kira-kira 200 gimana? Kalau 200, oke, kelebihan 180 mungkin, terus 90. Oke, 170 deh. 170. Oke, masih kurang 180. Nah gitu ya, jadi kalau pengen rapi itu harus coba-coba teman-teman. 178. 78. Ih. Oh, 177. 177. Nah, benar ya, 177. Nah, kalau sudah, ya ini sudah bisa kita input, kita bisa bikin ini ya, proses pembelian PHP untuk input data ke database. Copy ya, kemudian kita bikin file baru, namanya adalah new folder, paste. Kemudian di sini untuk inputnya tuh kan mirip sama ini ya, mirip sama input PHP, berarti kita buka input PHP aja, Ctrl A, Ctrl C, form apa tadi, proses pembelian. Salah, kok ini saya bikin folder ya. Salah ya, ini harusnya saya bikin ini proses pembelian. Oke, bikin file, tadi salah ketik. Oke, Ctrl A, Ctrl C, paste. Oke, bentar ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan ini ya, instruksi untuk input datanya. Oke, koneksi PHP sudah, kemudian kita ambil data-data yang ada di sini. Datanya ini, nah, ID buku tamu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data ya, berarti ini kurang 3. Oke, paste. Kita sesuaikan aja. ID buku tamu, ini ID buku tamu, paste. Nah, enak ya. Kemudian barang, terus nih barang, dan di sini harga, habis itu jumlah. Oke, untuk yang ini rubah jadi teks ya teman-teman, jangan password, nanti kita nggak bisa lihat ininya. Diskon, salah, diskon juga, habis itu total ya. Terakhir total, save dan di save.
Oke, selanjutnya kita gimana? Nah, selanjutnya kita akan insert into ya. Insert into, nama tabelnya apa? Tabelnya adalah bentar. Nama tabelnya apa ya? Nama tabelnya TB pembelian. Oke. Kita masukkan ke tabel pembelian. Insert into pembelian, kemudian di sini yang jelas pembelian itu ada apa aja? Strukturnya mana ini? Buku tamu, barang, kemudian harga, koma, kemudian jumlah, paste koma, diskon, paste koma, total. Oke, nah ada kesalahan kayaknya nih. Total tuh bukan ini ya. Nggak apa-apa deh. Nanti aja kita bahas ya. Total habis itu berarti di sini juga sama ya. Value-nya juga sama. Oke. Copy aja deh. Ngapain kita capek-capek ya? Jangan. Ini harus kita sediakan 6 dulu ya. Ya, seperti ini teman-teman. Copy, paste. Nah, gini ya. Oke, hapus. Baru kita sesuaikan, karena saya nggak mau kopas langsung karena nanti bakal lama ya, lama ngedit ininya masalahnya. Oke, nah jadi di sini sudah kita ambil variabel ya, kita sudah sampai tahap mengambil instruksi untuk mengambil tabel. Oh ya, ini juga hapus ya. MD5 hapus saja ya. Oke, kemudian di sini kita pengen ini, gimana caranya supaya kita bisa menyimpan data ke tabel buku tamu ya. Bukan tabel ini ya, tabel apa sih? Tabel pembelian. Oke, kita menyimpan data ke TB pembelian. Gimana caranya? Ya gampang, TB pembelian sudah tadi buku tamu ya. Data berhasil disimpan kembali. Oke. Kita save. Nah, kita coba. Jangan dicoba dulu ya. Karena ini masih ada kesalahan. Atau kita coba aja dulu ya. Nama barangnya misalnya buku algoritma, kemudian harganya 100.000, jumlah barangnya 2, kemudian diskonnya mungkin jangan 100.000 ya, 50.000 aja. 50.000, diskonnya mungkin 25% ya, 25%. Kalau kita simpan, total bayarnya gimana? Total bayarnya itu berarti 75.000 ya kan. Nah, ini masih ada permasalahan ya teman-teman, jadi jangan tekan simpan dulu. Masalahnya adalah pertama nih, kita nggak bisa otomatis nih total bayarnya. Harusnya kan total bayar itu muncul otomatis ketika kita ketikin ini, ketika kita ketikkan diskonnya ini ya, dia otomatis. Kenapa otomatis? Karena kalau kita hitung manualnya ribet ya. Misalnya nanti 97.775.000, diskonnya 25%. Nah, nanti kira-kira total bayarnya berapa? Nah, gitu ribetnya gitu. Maka kita harus carikan otomatis itunya. Oke, cara bikin perhitungan otomatis untuk total bayar gimana? Nah, kita harus ini tambahkan coding di sini. Satu, kita tambah ID dulu di sini ya. ID di bagian apa? Di bagian total bayar ini. ID-nya total ya. Kemudian di sini on key up. Nah, on key up. Aduh, gimana ya? w3schools.com. kemudian di sini on key up
Ini adalah event ya, on key up. Oke, on key up itu seperti ini ternyata tulisannya. Oke, on key up. Nanti saya jelasin cara kerjanya ya. On key up, hitung total. Oke, hitung total. Oh iya, berarti kita harus ini ya, harus dokumen get element by name. Coba ya, elements by name. Oke, get elements by name. Oke, kita tambahkan di sini fungsi script ya, pakai bahasa Java dulu. Script. Oke, kemudian di sini script. Nah, kita ambil dulu nilai harga, jumlah, dan diskon. Var harga sama dengan dokumen get elements by name. Name-nya apa? Di sini harga. Ctrl D bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Oke, copy, paste harga, habis itu jumlah. Karena untuk menentukan diskon dan total bayar itu perlu harga dan jumlah ya. Habis itu kita perlu diskon juga. Paste. Habis itu kita juga perlu total ya. Total ini ID-nya hapus saja. Ternyata nggak diperlukan. Sorry. Total. Oke, ini kemudian gini. Kita ambilkan harga, jumlah, dan nilainya. Oke, dan diskon. Oke. Kemudian kalau kita pengen nampil langsung total bayar di sini, berarti kita harus melakukan perhitungan. Perhitungannya gimana? Bisa nggak ya? Coba. Oke, diskon tuh gimana sih? Var TTL nih. Bayar aja ya. Bayar sama dengan harga, kan dia harga ya, dikali jumlah, kemudian dikurang harga dikali jumlah, kali diskonnya berapa, diskon dibagi 100. Oke, kan dia pakai persen diskonnya ya, berarti diskon itu harus dibagi 100. Oke, jumlah seperti ini. Nah, baru nanti ini total the value sama dengan biar plus koma. Nah, nanti saya jelaskan maksudnya ya. Oke, bisa nggak? Nama barangnya terserah, harganya 100, jumlah barangnya 10 misalnya ya, diskonnya 25. Oh, nggak bisa, harusnya dia muncul itu diskon. Oh, salah, fungsinya belum. Ya, function apa ya, hitung total ya. Oh ya, karena instruksi ini harus ada di dalam fungsi. Oke, save. Kita hitung lagi. Oke, harganya 1000, jumlah barangnya 10, diskonnya 25. Tuh, nggak muncul ya. Coba kita tampilkan alert dulu. Aduh, salah ternyata. Ini harus ada value, teman-teman. Ya, maaf ya, karena JavaScript ini juga saya jarang ngulik, tapi bisa ya. Saya bisa, masih ingat lah dikit. Save, kita reload lagi. Misalnya ini 102. Oke, ini masih belum bisa. Get element by name total.
Oh ini, aduh. Oke, coba lagi. Sebelum bisa on key up hitung total, harusnya dia biasa ya. Coba kita kasih ini dulu deh, alert test. Alert, oke. Oh emang nggak bisa ya. On key up hitung total, berarti ini nggak berhasil dijalankan. Oh, saya harus coba lagi cara lain. Oke, coba kita lihat ya. Kamu di ini on klik fname. Sorry. To get name element has input. Get element by name dot value ya. Get element by name. Bentar. On key up. Oh di sini ini. Salah. Sini ternyata. Oke. Key up. Oke. On key up my function. Kayaknya ada yang salah dengan yang saya itu ya. Oke. Aduh. On key up. Coba on key up my function deh. My function di sini. Alert. Oke, bisa nggak ya? Tuh nggak bisa ya. Oke, harusnya dia bisa. On key up. Oke, sebentar. Salah. Aduh. Udah deh. Oke, sebentar on key up diskon, on key up. Oke, nah teman-teman, jadi di sini ada yang salahnya satu di function ini. Saya salah ketik ya. Harusnya function pakai C. Terus di sini ada ID, kita harus tambahkan ID-nya. ID-nya sesuaikan dengan ini ya, dengan name-nya. Ya, dengan name. Nggak usah ID barang, nggak usah. Harga diskon juga ya, sama total bayar. Oke, kita paste aja. Oke, mohon maaf ya, mungkin tadi terlalu lama kebingungan saya. Tapi mudah-mudahan ini. Oke, kita tes dulu ya. Ini masih sebenarnya mungkin masih salah sih, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa kita perbaiki. Get element by ID. Oke, ini juga salah, bukan by name tapi by ID. Get element by ID juga ya, karena kalau dia pakai by name itu kayaknya sistemnya nggak bisa ini. Tuh, bisa ya. Jadi secara otomatis nanti ininya akan keluar apa di total bayarnya. Coba deh 10, 100 deh, 100 jumlah barangnya 10, diskonnya kasih 775. Harusnya kita bayar berapa? Kalau barangnya 100 jumlahnya 10, berarti total bayar sebelum diskon berarti 1000 ya.
Kemudian untuk total bayarnya ini harusnya dia bayar 750. Bukan, bener ya, 750 ya. Oke, berarti sudah benar. Kemudian berarti kita bisa lanjut ke proses simpannya. Oke, ini sudah benar. Berarti kita bisa masukin di sini buku algoritma, harga barangnya berapa ya, 50.000 tadi ya. Kemudian jumlah barangnya 2, kita kasih diskon 10%, berarti dia bayar 90%. Oke, si tamu dengan nama Benny Rahman Hakim membeli buku algoritma dengan harga 50.000, jumlah bukunya 2, kita kasih diskon 10%, maka nanti total bayarnya adalah 90%. Kalau kita ketik simpan, seharusnya datanya kesimpan di tabel TB pembelian ya. Oke, data berhasil disimpan. Sekarang kita lihat. Nah, berhasil ya. Nah, ID buku tamu itu adalah ID si pembeli atau ID pengguna ya. Coba kita lihat deh. ID buku tamunya si Benny tadi ID-nya 4. Nah, berarti sudah benar tadi 4 ya. Oke. Pembelian. Nah, sudah benar juga ya. ID-nya 4, ID pembeliannya kan ID-nya si tabel ini. Oke, ini sudah benar. Ini adalah tips yang cukup ini sih, kalau menurut saya cukup berguna kalau teman-teman nanti pertama ya. Ini tips yang menampilkan total bayar secara otomatis nih, cukup berguna bagi teman-teman, saya yakin. Nanti kalau sekarang mungkin belum ada inspirasi ininya ya, pengembangan. Oke, menyimpan data di tabel yang ini sudah berhasil. Sekarang ini masih salah nih, ini masih di form PHP, kita harus rubah ya. Kita ke form pembelian ya kan, harusnya ke form pembelian. Berarti di proses pembelian ini ahrefnya menjadi form pembelian ya, save. Oke, kita balik lagi deh. Nah, kemudian saya lagi aja, jangan, user 1 ya. User 1 beli barang algoritma 2. Contoh aja ya. Oke, contoh aja. Diskonnya sekarang 25, artinya dia bayar 700. Jangan 75. Jangan 25, 30 deh. 30 dia bayar 70.000. Kita simpan. Oke, kembali. Nah, simpanlah si user 2. Misalnya dia beli buku apa? Algoritma 3. Oke, 3. Kemudian harganya 50.000, jumlahnya 2, diskonnya sekarang 5% aja. Nah, oke, save. Oke, semua datanya harusnya sudah disimpan atau berhasil disimpan di sini oleh pembeli yang berlainan, gitu kan? Sekarang gimana cara kita menampilkan data dari dua tabel database yang berbeda? Kita mau tambahkan di sini atau di mana ya? Nah, saya kira di sini aja, di read PHP ya, supaya di sini muncul muncul barang, harga, jumlah, diskon, dan total. Jadi setelah email ada barang apa tadi? Saya lupa. Barang, harga, jumlah, diskon. Barang, harga, jumlah, diskon. Barang 1, harga 2, jumlah, dan diskon. Total ada 5 berarti ya. 1 2 3 4 5. Oke. Caranya gimana? Oke, kita langsung ke read PHP. Read PHP aja ya. Nah, ini saya tuh ngasih tutorial ini maksudnya adalah untuk dasar ya, pemahaman dasar. Kalau teman-teman pengen lebih mahir lagi ya harus sering-sering coba project ya, bikin project mandiri gitulah ya, project sendiri. Jadi latihannya itu teratur. Nah, kalau latihannya teratur itu jauh lebih mudah memahami coding-coding yang seperti ini. Kan ribet ya, pastilah ribet memahaminya karena ribet. Barang, oke, kita Oke. Salah. Oke, salah ya. Oke, salah. Berdasarkan ID pembelian. Oke, ID pembelian.
Oke, pertama itu di sini ada barang. Barang 1 2 3 4 5. Barang, harga barangnya, jumlah, diskon. Di diskon itu ada total ya. Nah, kemudian di sini kita kayak gimana nyari datanya. Nah, dari menampilkan data dari dua tabel. Kan ini tabel pertama nih, tabel apa? Tabel buku tamu. Kira-kira pakai apa gitu ya. Nah, opsinya ada banyak teman-teman. Jadi bisa pakai inner join. Teman-teman cari aja referensinya di sini, inner join, atau menggunakan coding nih, select 2 kali, select bintang 2 kali ya. Saya lebih suka select bintang 2 kali karena lebih, kalau menurut saya apa ya, kalau menurut saya itu kebiasaan saya aja sih, kebiasaan saya. Tapi sebenarnya yang bagus itu pakai inner join ya. Nah, ya terserah mau pakai apa juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting bisa tampil gitu ya. 2 3 4 5. Oke, ini data barang dulu. Kita tulis dulu ya. Barang habis barang tuh harga, jumlah, habis jumlah apa? Habis jumlah, diskon, habis diskon, total gitu ya. Oke, data ini kita jangan data aja, data satu, kasih data satu variabelnya supaya beda dengan tabel TB buku tamu ya. Oke, nah logikanya gimana sekarang? Oke, ini agak ribet, tapi mudah-mudahan banget teman-teman bisa mengikuti ya. Kita copy query yang ini, oke. Taruh di sini, paste sebelum echo, paste. Oke. Nah, di sini query-nya query 1 dan SQL-nya SQL 1. Pastikan ini juga query 1 ya. Kemudian di sini ubah menjadi TB pembelian sesuai dengan ini, nama tabel yang satunya ya, TB pembelian. Kemudian gimana? Kemudian oke, nah di sini, nah ini ribetnya. Select bintang, nah where. Nah, di sini harus ada where-nya. Where kita di sini ya, data apa? ID buku tamu sama dengan $data buku tamu, ID buku tamu ya, karena kita membandingkan ini. Where ID buku tamu. Nah, kita membandingkan ini ID buku tamu yang ada pada tabel apa? Pada tabel pembelian kan ada ID buku tamu nih, kita bandingkan dengan ID buku tamu yang ada pada TB atau tabel buku tamu. Nah, gitu caranya untuk kalau tanpa inner join ya. Jadi kita menggunakan dua hook lah ibaratnya. Sama dengan, nah ini sama dengan dollar ID, nah ID buku tamu seperti ini ya. Save, habis itu ya harusnya sudah ya. Kalau coba deh selama ini oke, kita coba aja ya, di read PHP tampil nggak? Oke, salah, undefined ID. Oh ya, karena ini belum ada ya, sorry. Oke, paste SQL 1 ya. Oke, ini 1 juga, save. Syntax error echo line 82. Oke, line 82 ya. Titik koma. Oke, save. Reload. Nah, muncul dia. Oke, muncul. Ya. Siapa aja yang membeli? Nah, yang membeli itu kan ini doang nih. Nah, sekarang coba kita tambahkan lagi pembelian. Misalnya dengan nama Benny ya. Benny tadi dia membeli buku lagi.
Tadi bukunya algoritma biasa, sekarang algoritma yang dua, simpan. Kira-kira tampilnya gimana? Harusnya ini Benny ini tampil dua nama ya. Nah, kenapa nggak tampil dua nama? Itu masalahnya. Itu masalahnya karena yang tampil di sini cuma ada satu data, padahal si Benny ini kalau dilihat di tabel pembelian dia membeli dua buah buku nih. ID buku tamu 4, membeli dua buah buku, satu buku tamu algoritma biasa, yang kedua buku algoritma 2. Nah, berarti ada masalah di coding kita. Nah, kita harus menambahkan coding seperti berikut, teman-teman. Apa yang ditambahkan? Nah, yang ditambahkan apa? Sebenarnya konsepnya sama dengan yang ini ya. Artinya kita harus menambahkan while aja di sini, while, kemudian di sini while. Nah, kurung buka di sini. Kita di sini blok dulu, kemudian tab seperti ini. Ini kemungkinan masih salah ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Nah, si Benny sudah benar nampil buku algoritmanya 2 ya. Nah, jadi di sini yang muncul adalah 4 buah data aja. Apa sih? Kalau dia nggak beli kalau dia nggak beli buku, berarti dia nggak ditampilkan di sini. Padahal seharusnya jumlah datanya tadi ada berapa nih? Gabungin aja nih, ada 4 ditambah 1 2 3 4 5 ya. Berarti harusnya ada 9, tapi di sini munculnya 4 doang. Nah, itu karena data yang tidak ada pembeliannya tidak dimunculkan. Nah, sekarang gimana supaya data yang tidak membeli pun ikut ditampilkan? Nah, gimana caranya? Caranya gini. Kita harus ini dulu deh. Kita harus tambahkan if ya. Kita harus tambahkan if di sini. If if di sini di mana ya? Di sini harus ada if-nya. Harus ada if atau gimana ya? Bentar. Jadi dia tuh harus tampil sesuai urutan yang ini ya, sesuai urutan ID buku tamu. Seharusnya itu yang ditampilkan itu adalah user atau tamu yang ada di tabel buku tamu. Nah, tapi di sini masalahnya adalah ada tabel kedua, kira-kira yang mana kita harus tampilkan gitu kan? Harusnya yang tampil adalah gabungan, ya kan? Kalau dia gabungan berarti di sini tadi harus ada tambahan satu lagi. Oke. Di sini ya, di sini harus ada ini. $zoom data sama dengan SQL 6 rows $SQL 1 gitu. Ini untuk mengetahui apakah ada orang yang tidak membeli buku atau tamu yang membeli buku ya. Jadi ini if, nah kalau ditemukan jumlah data, kalau ada pengunjung yang membeli buku, nah berarti kita pakainya di sini. Itu ya, pakai yang ini. Tapi kalau pengunjungnya nggak beli buku, berarti kita tambahkan coding di sini supaya dia tetap tampil di sini ya. Supaya dia tetap tampil di sini. Caranya gimana? Caranya ya kita copy yang ini tadi.
sama aja sebenarnya. Copy ini. Oke, copy ini, paste. Kemudian di sini data biasa, SQL biasa ya. Nggak bisa juga sih, nggak bisa juga nih. Logikanya nggak ini, logikanya nggak itu. Nggak bisa ya, logikanya nggak ini. Berarti kalau pengen dilanjutin ini bakal ribet lagi. Nah, saya kira sampai sini aja tutorial ini, karena sudah kebanyakan dan juga materinya terlalu meluas ya. Intinya adalah bahwa di sini saya pengen menampilkan ke teman-teman cara menampilkan data dari dua buah tabel yang berbeda ya. Nah, tadi pilihannya ada dua, satu menggunakan inner join, atau yang kedua itu kita menggunakan query yang berbeda. Nah, query yang berbeda itu seperti ini, query 1, query 2. Nah, ini kan data biasa dan data satu ini beda ya, diambil dari tabel yang berbeda. Oke, kira-kira gitu dulu aja deh. Sisanya mungkin teman-teman bisa explore sendiri aja gimana cara menampilkan itu user yang tidak membeli apa-apa gitu ya. User yang tidak membeli apa-apa seharusnya bisa dilihat. Atau apakah ini bisa kita rubah ya? Saya masih penasaran sebenarnya. Echo ini mungkin kita ini kan logikanya saya penasaran sih. Coba kita ya. Maaf ya, sebentar lagi. Oke, ID buku tamu dia menampilkan yang ada ini. Berarti yang nggak beli itu dia masuknya while yang pertama. Oke, berarti kalau kita pengen menampilkan semua yang nggak beli, berarti letak echo-nya itu berada di while yang kedua ini. Nah, sekarang gimana caranya? Oke, mungkin kita copy dulu ini ya. Sebentar. Oke, gimana ya? Oke, coba deh. Kalau gini gimana? Oke, ini echo-nya tetap ada. Tapi bedanya adalah di sini untuk data barangnya nggak ada. Data barang satunya nggak ada ya. Oke, save. Kira-kira gimana? Nah, gitu ya. Ups, bukan nggak ada, harusnya tetap ada. Tapi kosongin aja. Oke, kosongin seperti ini. Oke, nah gitu teman-teman. Saya kira ini sudah cukup ini ya. Lebih nggak ya? Benny itu kan ya udahlah, nggak apa-apa deh. Ini kalau pengen lebih rapi lagi kan di sini ini sudah berhasil muncul 9 ya semua data. Kalau pengen lebih advance lagi, lebih bagus lagi tampilannya, teman-teman harus explore sendiri ya. Nah, gitu aja sih. Jadi gitu. Kita di sini menampilkan pengguna yang semua pengguna ya, sebenarnya semua pengguna. Nah, artinya di sini 99-nya sudah berhasil kita tampilkan. Kalau pengen tampilan yang berbeda, pengennya gimana? Pengennya ini nggak ada, nggak usah deh. Kalau pengen tampilan yang berbeda, bisa dicoba secara individu ya, secara mandiri. Nggak akan saya bahas deh karena tutorialnya cukup sampai di sini aja. Nggak perlu edit karena konsepnya sama aja. Untuk data dari tabel yang berbeda ini konsepnya sama dengan konsep menampilkan
menampilkan data dari dua tabel atau lebih. Konsepnya sama, sisanya adalah teman-teman gimana caranya supaya bisa bekerja nih, logika yang read PHP ini bisa diterapkan di hapus PHP sama edit PHP. Nah, kira-kira gitu. Akhir katanya saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf karena banyak sekali mungkin kendala ya dalam menyampaikan, dan juga tadi banyak errornya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.